Berita Gorontalo hari ini, 21 Juli 2020. Gubernur Gorontalo serius pemberian sanksi bagi pelanggar protokol COVID-19. Kota Gorontalo, Humas Gubernur Gorontalo Rusli Habibie akan menyeriusi para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 dengan memberikan sanksi tegas. Aturan tentang pemberian sanksi tersebut akan disesuaikan dengan instruksi Presiden yang direncanakan akan terbit pekan ini. Rencana tersebut dibahas dalam rapat Prokopimda via daring pada Senin 20 Juli 2020. Gubernur Rusli memimpin rapat tersebut dari aula rumah jabatannya. Masyarakat yang tidak pakai masker, kemudian tempat-tempat keramaian tidak menyediakan fasilitas protokol kesehatan atau tidak menerapkan protokol kesehatan itu akan ada sanksinya masing-masing. Nanti akan keluar instruksi Presiden terkait pemberian sanksi ini. Kita harus tegas, jelas Rusli. Rusli mencontohkan langkah tegas yang ditempuh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Ia memuji keputusan penutupan salah satu pasar oleh Bupati Nelson Pemalingo sebab tidak menerapkan protokol kesehatan. Seluruh pemerintah di daerah harus benar menerapkan protokol kesehatan sebagai contoh bagi masyarakat. Kalau tidak melaksanakan akan diberikan sanksi. Lanjutnya, Rusli menambahkan untuk tempat-tempat keramaian seperti pertokoan, pasar modern, supermarket, hotel, salon, restoran, dan warung kopi agar membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan protokol kesehatan. Apabila tidak melaksanakan maka akan diberikan teguran, pemberhentian sementara sampai dengan pencabutan izin. Terkait pelaksanaan protokol kesehatan di pasar tradisional baik mingguan maupun harian, Rusli mengusulkan untuk membuat slide plan dengan mengatur terlebih dahulu jarak lapak antara pedagang. Para petugas akan diturunkan untuk membuat lapak-lapak menjadi berjarak satu sama lain. Contohnya pasar Senin. Jadi hari Sabtu itu petugas dan insya Allah kami akan membantu juga turun untuk diatur terlebih dahulu jarak lapaknya sebelum digunakan pada hari Senin, tambah Rusli. Ia juga mengingatkan untuk memperhatikan perbandingan antara besaran area pasar dan tim petugas pengawas di masing-masing titik. Hal itu guna mengoptimalkan pengawasan dan pemberian sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Pasien positif COVID-19 melonjak. Wagub Gorontalo banyak OTP. Kabupaten Bone Bolango, Humas, jumlah kasus baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Gorontalo mengalami lonjakan drastis. Berdasarkan laporan yang masuk ke gugus tugas penanganan COVID-19 nasional, penambahan kasus COVID-19 di Provinsi Gorontalo pada Senin 20 Juli 2020 sebanyak 105 pasien baru. Lonjakan tersebut membuat Provinsi Gorontalo menempati urutan kelima jumlah pasien baru terbanyak di bawah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dengan bertambahnya 105 kasus baru itu, total pasien positif COVID-19 di Provinsi Gorontalo menjadi 538 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 309 orang diantaranya dinyatakan sembuh, 27 meninggal dunia, dan 202 orang dalam perawatan. Sekarang banyak orang yang OTP atau orang yang tidak paham dengar, orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Disuruh jaga jarak dan cuci tangan juga enggan dan tidak peduli, kata Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim pada penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah di Desa Sukadamai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Senin 20 Juli 2020. Bahkan lebih miris lagi, lanjut Idris, saat ini banyak digelar pesta pernikahan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, termasuk di tempat-tempat keramaian lainnya. Padahal menurutnya, pemerintah tak henti-hentinya mengimbau dan melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Saya lihat banyak sekali yang menggelar pesta pernikahan tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Padahal sudah ada anjuran pemerintah untuk pernikahan itu cukup diakad saja dan dihadiri oleh paling banyak 20 orang keluarga terdekat, imbuhnya. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, Wagub Gorontalo 2 periode ini dengan penuh harap mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi tolong taati protokol kesehatan. Kuncinya hanya disiplin menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kita tidak mau banyak yang menjadi korban COVID-19 karena ketidakpatuhan masyarakat terhadap anjuran pemerintah, tutur Idris. Sementara itu, pada rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Pemprov Gorontalo akan memberikan sanksi tegas kepada warga yang melanggar protokol kesehatan. Aturan tentang pemberian sanksi itu akan disesuaikan dengan instruksi Presiden yang rencananya akan terbit pekan ini. Kasus baru COVID-19 Gorontalo capai 107 orang, terbanyak Bualemo. Kota Gorontalo, Humas, kasus positif baru COVID-19 Gorontalo menyentuh angka 107 orang pada Senin 20 Juli 2020. Angka ini merupakan angka tertinggi sejak Gorontalo terpapar corona pada Maret lalu. Kasus tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bualemo dengan 39 kasus, diikuti oleh Kota Gorontalo sebanyak 36 kasus. Kabupaten Gorontalo 12 orang, Kabupaten Bualemo 39 orang, Kabupaten Bone Bolango 8 orang,
Kabupaten Pohuwato 5 orang, dan Kabupaten Gorontalo Utara 7 orang. Ungkap Dr. Trianto Bialangi, selaku juru bicara gugus tugas COVID-19 Gorontalo di hadapan awak media, Senin 20 Juli 2020. Pasien baru juga didominasi oleh tenaga kesehatan, sebanyak 35 tenaga kesehatan yang masuk dalam daftar tersebut. Rata-rata pasien baru juga merupakan hasil tracking kontak dari pasien 368 inisial HHBY yang berasal dari Bualemo. HHBY ini sebelum meninggal sempat masuk rumah sakit dan dirawat. Kebanyakan pasien baru hari ini adalah hasil penelusuran atau tracking dari pasien ini, tutur Tri. Selain 107 pasien baru, ada 5 pasien yang dinyatakan sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Pasien sembuh adalah pasien 291, 293, 302, 306, dan pasien 312. Yang meninggal hari ini adalah pasien 432, inisial ERPI, laki-laki 57 tahun, Dungingi, Kota Gorontalo. Pasien ini masuk rumah sakit pada 19 Juli dan meninggal pada 20 Juli 2020, pukul 5 WITA, tambahnya. Di akhir konferensi pers, Dr. Tri mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dalam menjaga kesehatan. Bagi masyarakat yang terjangkit diminta untuk tidak ragu melaporkan dengan siapa saja yang telah melakukan kontak, serta masyarakat yang merasa sakit diharapkan untuk memeriksakan diri untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hingga hari ini jumlah kasus positif COVID-19 di Provinsi Gorontalo sebanyak 538 kasus. Rinciannya 27 orang meninggal dan 309 dinyatakan sembuh. 202 sisanya sedang dalam perawatan. 81 lulusan SMA Gorontalo ikuti Sipin Catar Kemenhub. Kabupaten Gorontalo, Humas, sebanyak 81 putra-putri lulusan SMA Provinsi Gorontalo mengikuti seleksi penerimaan calon taruna Sipin Catar, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Kementerian Perhubungan, Kemenhub, tahun akademik 2020-2021. Seleksi kemampuan dasar dengan sistem komputer asisten tes dilaksanakan di UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Gorontalo di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa 21 Juli 2020. Seleksi ini sudah yang ketiga kalinya dilaksanakan sejak tahun 2018 yang merupakan kerjasama antara Pemprov Gorontalo dengan STTD untuk pola pembibitan sumber daya manusia perhubungan darat, kata Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim usai meninjau pelaksanaan seleksi. Idris mengungkapkan, kesepakatan kerjasama antara Pemprov Gorontalo dan STTD berlangsung selama 5 tahun. Pada seleksi tahun 2019, Provinsi Gorontalo hanya berhasil meloloskan 3 peserta ke STTD Kemenhub. Idris berharap tahun ini akan lebih banyak lagi putra-putri Gorontalo yang berhasil masuk ke STTD, seiring banyaknya peserta yang Tentunya saya berharap dari peserta yang mengikuti seleksi ini banyak yang lulus dan diterima di STTD, imbuhnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Jamal Ngandro menjelaskan, seleksi kemampuan dasar meliputi tes wawancara kebangsaan, TWK, tes inteligensi umum, TIU, serta tes karakteristik pribadi, TKP. Ketiga jenis tes itu memiliki nilai minimal atau passing grade yang harus dipenuhi, yaitu untuk TWK minimal 65 poin, TIU 80 poin, dan TKP 126 poin. Peserta yang dinyatakan lulus CAT masih akan mengikuti tes selanjutnya, di antaranya tes kesehatan, psikotes, dan tes kesamaptaan. Tahun lalu ada 18 peserta dari Provinsi Gorontalo yang lulus CAT, tetapi setelah tes lanjutan, hanya 3 orang yang lolos masuk STTD, jelas Jamal. Jamal menambahkan, pelaksanaan seleksi Sipin Catar tahun ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Beberapa dengan menyelenggarakan pada seleksi tahun pertama dan kedua. Berbeda dengan menyelenggarakan pada seleksi tahun pertama dan kedua. Orang tua peserta bisa datang langsung untuk menyaksikan hasil ujian yang ditampilkan di monitor UPT BKN Gorontalo. Tetapi untuk mencegah penularan COVID-19, orang tua tidak diizinkan untuk datang dan hanya bisa memantau melalui channel YouTube BKN Gorontalo. Sebelum pelaksanaan seleksi, BKN juga sudah menyurat ke gugus tugas provinsi untuk rapid test guna memastikan seluruh panitia pelaksana ujian bebas COVID-19. Juga disiapkan tempat cuci tangan, pengukuran suhu, serta pengaturan jarak antara peserta ujian. Tandas Jamal.